Kalian perhatikan tulisan yang satu ini. Yang bilang poligami itu cuma urusan bisa lihat kenyataannya atau Kristen sendiri yang tidak paham dengan agamanya. Jadi Alkitab memang mencatat praktek poligami pada sejumlah tokoh besar, bahkan jumlahnya sangat banyak pada Salomo. Jadi dia menuliskan beberapa daftar. Abraham, 3 istri, Yakob, 4 istri, Moses, 2 istri, Daud, 8 istri dan gundik. Lalu Salomo, 700 istri, 300 gundik. Poligami bukan ajaran milik Islam ya. Kalian perhatikan, poligami bukan ajaran milik Islam. Dan dia menyandingkan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang melakukan poligami, membuat seolah-olah bahwa itu adalah ajaran untuk orang-orang Kristen. Nampaknya para polemikus muslim ini memang sangat-sangat bodoh dan tidak pernah mau belajar. Dan untuk saudara-saudaraku muslim, kalian dengarkan ini. Di dalam Alkitab, semua peristiwa yang tadi dicatat, para nabi yang melakukan poligami, itu bukanlah perintah Allah. Ingat, Tuhan Allah tidak pernah menyuruh mereka untuk melakukan poligami. Apalagi Salomo yang memiliki begitu banyak istri dan gundik. Tuhan tidak pernah melakukan itu atau memerintahkan itu kepada mereka. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan di dalam Islam. Di dalam Islam, Tuhannya Islam mengizinkan poligami. Dan ini harus bisa dibedakan antara mana ajaran dan mana peristiwa yang menceritakan suatu kisah. Jadi ajaran itu dia berbeda dengan peristiwa yang menceritakan satu kisah. Kalian boleh cari di dalam Alkitab, tidak ada satu perintah pun untuk para nabi yang tadi itu untuk menikah banyak atau melakukan poligami. Tetapi kalau kalian membuka dalam Al-Quran, di situ dikatakan bahwa kalian boleh menikahi 2 atau 3 atau 4 orang, kalau kalian bisa berperilaku adil. Jadi, Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang orang Kristen harus berpoligami. Tidak. Alkitab itu hanya menuliskan kisah-kisah tentang para nabi yang melakukan poligami. Jadi dia tidak memerintahkan orang Kristen untuk melakukan poligami atau mengajarkan orang Kristen bahwa poligami itu adalah sesuatu yang legal. Tidak. Berbeda dengan Islam, Al-Quran dengan jelas melegalkan orang untuk berpoligami. Dan itu ajaran. Harus bisa membedakan antara peristiwa sejarah dengan pengajaran. Harus bisa membedakan ini. Kalian boleh tidak setuju dengan iman Kristen. Tapi ketika kalian mengkritisi iman Kristen, paling tidak kamu harus memahami apa yang diajarkan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh iman Kristen. Harus bisa memahami supaya kalian tidak melakukan sesat pikir demi sesat pikir. Tapi selama ini kan polemikus muslim ini tidak pernah belajar. Jadi mereka terus menyebarkan kebohongan tentang iman Kristen, membuat memframing seolah-olah bahwa iman Kristen mengajarkan hal itu. Itu adalah perilaku yang tidak jujur. Nah, pertanyaannya adalah apakah Islam mengajarkan pengikutnya untuk berlaku tidak jujur terhadap iman orang lain? Tuhan Yesus memberkati.